Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Gimana nih guys, kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Mungkin di video kali ini akan cukup spesial. Kenapa? Karena kali ini gue nggak sendirian. Gue udah bareng sama teman-teman keren gue. Penasaran kan? Ini dia. Halo, aku Rinda Gibiti Silat. Halo, aku Nahra Putri. Hai, namaku Yolanda. Gimana? Keren-keren banget kan teman gue? Mungkin karena sudah bersama teman-teman keren, mungkin pembahasan kita juga nih kali ini udah nggak kalah keren nih dari teman-teman kita. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi halal. Kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih itu produk halal dan sertifikasi halal, lembaga penyelenggara jaminan produk halal, dan juga pemberi sertifikasi halal di Indonesia. Di sini kita juga akan bahas mengenai alur sertifikasi halal bagi produk-produk milik produsen dan dampak sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Sekarang kita bakal bahas urgensi sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Jadi gimana nih? Sudah mulai penasaran kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk ngobrol bareng! Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sertifikasi halal, kita harus tahu dulu nih, apa sih sertifikasi halal itu? Menurut LPPOM MUI tahun 2021, sertifikasi halal diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk tersebut sudah memenuhi standar dari LPPOM MUI. Sedangkan sertifikat halal merupakan suatu dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagai syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Nah, terus tujuannya apa sih sertifikasi halal? Tujuan dari pemberian sertifikasi halal pada produk-produk seperti sebagian besar pada produk makanan dan minuman, kosmetik, dan obat-obatan adalah agar menjamin kehalalan pada produk-produk tersebut, sehingga kita dapat dengan tenang mengonsumsi barang-barang tersebut tanpa ada kekhawatiran bahwa kita mengonsumsi produk-produk haram dan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, bagi pemilik usaha sendiri, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan nilai jual pada produk mereka. Lalu, siapa saja aktor di balik pemberi sertifikasi halal di Indonesia? Mereka diantaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah badan yang dibentuk di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia pada 11 Oktober 2017. Badan ini bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk memperoleh sertifikat halal? Jadi, untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. Pertama, pelaku usaha diharuskan mengisi formulir permohonan sertifikat halal dan melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan. Pelaku usaha perlu menyerahkan dokumen aspek legal yang meliputi nomor induk berusaha atau NIB atau dokumen izin usaha lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga perlu melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat dari pengawas produk halal, dan salinan SK penetapan dari pengawas produk halal. Nama dan jenis produk dituliskan pada daftar nama produk dan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan. Proses pengolahan produk diterangkan dengan flowchart proses produksi. Pelaku usaha juga perlu untuk melampirkan dokumen sistem jaminan halal atau SJHHAS 23000. Setelah semua dokumen terverifikasi, maka selanjutnya BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal atau LPH berdasarkan pilihan pelaku usaha. LPH lalu menugaskan auditor halal untuk melakukan pemeriksaan dan atau melakukan pengujian kehalalan suatu produk. Hasilnya lalu dilaporkan ke BPJPH. Hasil pemeriksaan kehalalan produk itu lalu dikirimkan BPJPH kepada MUI yang dengan itu MUI mulai melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk tersebut. Berdasarkan fatwa halal MUI tersebut, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal.
Selain untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal yang dimiliki produsen itu ternyata banyak banget loh benefitnya. Yang pertama, produk memiliki unique selling point. Unique selling point merupakan konsep dalam penjualan yang mengedepankan sesuatu yang beda yang ada pada produk tersebut. Sertifikasi halal bisa menjadi salah satu komponen yang bisa masuk ke dalam hal ini. Yang kedua, bisa masuk pasar global. Kini, mulai banyak pasar global yang mewajibkan barang yang ada untuk memiliki sertifikasi halal. Bagi produsen, ini tentu menjadi kesempatan karena sekaligus bisa memperlebar jangkauan pasar mereka. Selain itu, produsen juga bisa mendapat perhatian lebih luas jika bisa masuk ke dalam pasar ini. Yang ketiga, menjangkau banyak negara muslim. Dengan sertifikasi halal, maka produk yang kamu jual juga bisa dipasarkan di banyak negara muslim. Hal ini tentu menguntungkan karena akan menambah pasar dari usaha kamu. Produk yang sudah tersertifikasi halal pastinya sudah memiliki label halal pada kemasannya. Label yang terdapat dalam kemasan suatu produk memuat berbagai informasi, di mana hal ini sangat berguna bagi konsumen. Karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi suatu produk. Adanya sertifikasi halal akan membuat konsumen merasa lebih tenang, di mana konsumen akan menjadi lebih yakin jika ada logo halal pada kemasan produk yang akan mereka gunakan. Hal ini tidak lepas dari anggapan banyak orang tentang produk halal itu sendiri. Mereka beranggapan produk yang halal merupakan produk yang paling aman untuk mereka konsumsi. Selain itu, sertifikasi halal juga menjamin kualitas produk. Sertifikasi halal ini membutuhkan seleksi ketat untuk mendapatkannya, sehingga tidak sembarang produk bisa lolos. Jadi, semua produk yang bisa lolos menjadi jaminan jika produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan digunakan. Bahkan hal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan saja. Jaminan ini juga berlaku untuk produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan. Itu dia obrolan kita tadi seputar sertifikasi halal. Gimana nih? Sudah mulai paham atau mungkin sudah mulai tertarik nih tentang sertifikasi halal? Tadi kita sudah membahas tentang apa itu sertifikasi halal, alur sertifikasi halal, sampai ke urgensi sertifikasi halal bagi kita sebagai konsumen atau mungkin sebagian dari kalian nih yang sudah merintis sebagai produsen. Keren banget nih. Dari obrolan tadi, kita jadi tahu nih kenapa sertifikasi halal itu penting. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang mengkonsumsi suatu produk dan nilai jual produk menjadi lebih tinggi. Nah, bisa kebayangkan seberapa bermanfaatnya sertifikasi halal bagi keberlanjutan dan keberlangsungan suatu usaha. So, untuk para produsen, yuk segera ajukan sertifikasi halal untuk produk halal yang ada di usahamu. Dan untuk kita sebagai konsumen, ayo kita lebih hati-hati lagi dalam membeli produk agar apa yang kita gunakan dan kita konsumsi telah benar-benar terjamin kehalalan serta keamanannya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang sertifikasi halal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan pada obrolan kita tadi. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah tentang obrolan kita tadi. Atau mungkin ada saran-saran pembahasan yang menarik sekiranya kita obrolin di video berikutnya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.